Happy Sunday teman-teman. Jadi sebelum mulai ibadah, aku mau ingetin kalian buat silent HP kalian biar nanti waktu ibadah suaranya nggak ganggu. Terus habis itu buat teman-teman yang mau ke toilet, aku kasih waktu 2 menit buat kalian ke toilet. Oke, karena nggak ada ya kayaknya yang mau ke toilet. Berarti teman-teman boleh silent HP-nya dan teman-teman dipersilahkan untuk bersaat teduh. Happy Sunday remaja. Happy Sunday. Siapa yang hari ini merasakan sukacita? Kok cuma pilih doang? Aku. Nah, karena kalian merasakan sukacita, jadi kalian boleh bagiin sukacitanya ke teman sebelah kalian dengan cara tepuk pundaknya kayak ucapin Happy Sunday. Oke, karena kita sudah merasa sukacita, mari kita mulai ibadah kita dan memuji Tuhan kita dengan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. teman-teman aku ajak buat bangkit berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka.
Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Oke, teman-teman, sekarang kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita sebagai manusia seringkali merasa Tuhan gak adil gitu dalam hidup kita. Dan kadang kita juga bandingin hidup kita sama orang lain. Yang mungkin di depan kita orang lain tuh kayak kelihatan lebih baik. Terus mereka lebih hebat dibandingkan diri kita. Akan tetapi, apakah teman-teman sadar meskipun kalian ngelihat hidup teman-teman gak seberharga orang lain atau gak sehebat orang lain, Tuhan itu tetap selalu ada menyertai kita di setiap harinya. Dan bagaimana cara kita melihat Tuhan dalam bekerja di kehidupan kita, itu bukan dengan kita bandingin diri kita dengan orang lain, tapi dengan cara melihat diri kita yang dulu sama diri kita yang sekarang. Dan aku yakin kita semua di sini ada karena anugerah dari Tuhan Yesus. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan teman-teman, saat ini itu merupakan bentuk dari kasih sayang Tuhan Yesus dan cinta dari Tuhan kepada aku dan teman-teman sekalian. Dan mari kita melihat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan bagaimana cara Tuhan menyertai kita di keseharian kita. Dan mengingat bahwa hidup kita itu adalah milik Tuhan. Ku milik. Ajak teman-teman kita nyanyiin, kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh lewat lagu ini. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
Teman-teman, Tuhan telah membuat kita sesuai dengan rencananya. Ia tahu segala pergumulan kita, Ia menuntun jalan hidup kita, Ia selalu ada untuk kita di saat kita berada di dalam masa kekhawatiran. Dan Tuhan tahu kekurangan kita. Tapi, apakah dengan kenyataan-kenyataan itu kita masih gak ngelakuin dosa yang sering kita perbuat? Enggak, teman-teman. Kita masih terus ngelakuin dosa yang sering kita perbuat, mau itu disengaja, atau dosa baru, atau dosa yang sering banget kita lakuin dan kita tahu itu menyakiti hati Tuhan, tapi kita tetap lakuin itu. Teman-teman, aku ajak kita buat renungin segala dosa dan kesalahan kita yang selama ini kita perbuat. Kita minta ampun sama Tuhan, kita serahkan diri kita dan segala kekhawatiran kita. Kita minta Tuhan hadir di dalam hati kita. Tuhan, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus. Jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Harapan kata tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Aku ajak kita buat nyanyi. Ku yang hancur buatlah sembuh. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan, umat-Mu yang berdosa. Tuhan, kiranya kami dapat menyadari segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dan kiranya
kami tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Teman-teman sekalian, meskipun kita telah menyimpang dari jalannya, Tuhan terus-menerus menyatakan kasih setianya dan pengampunannya kepada kita. Bahkan ia memberikan nyawanya bagi kita. Dan kiranya kita senantiasa bersyukur dan selalu membawakan berita keselamatan kepada orang di sekitar kita, seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam Yesaya 12 ayat 1-3. Pada waktu itu, engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sebagai respon berita anugerah kita, mari kita membawa berita kita kepada teman-teman di sekitar kita. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Marto yang bertemakan iman yang berani. Nah, kira-kira apa sih iman yang berani itu? Apakah kita selama ini sudah memiliki iman yang berani? Nah, hal ini akan dijawab oleh Pendeta Marto. Maka dari itu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita seperti yang Mazmur 119 katakan, berbahagialah orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Bersama-sama. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan,
bersama-sama. Berbahagialah orang yang tak bercela. Tuhan dengan segenap hati. Perintahmu, maka ku tak mendapat malu. Seperti yang tertulis dalam perintahmu, aku akan syukur padamu. Dengan hati jujur, ku pegang hukummu, jangan tinggalkanku. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Mari kawan-kawan kita kembali bersama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami meyakini bahwa dalam dekat dengan Tuhan, dalam dekat dengan firman Tuhan, dikala kami menghidupi apa yang menjadi peringatan Tuhan, perintah Tuhan, anjuran Tuhan, kami yakin kami dimampukan untuk bukan hanya untuk bertahan hidup, namun juga untuk berani melangkah, berjalan, berkarya, bahkan menjadi bermakna, berguna di tengah-tengah dunia ini. Maka ya Tuhan, kiranya saat ini, pagi ini, dikala kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kami sungguh mohon Tuhan yang akan meneguhkan apa yang menjadi bagian dari perenungan akan firman Tuhan bagi diri kami masing-masing. Kami juga rindu punya pengalaman yang sama indahnya, yang sama baiknya dengan hamba-Mu Daud, supaya kami terus mampu memaknai, menjalani kehidupan ini dengan hati yang teguh dan hati yang berani. Kami memohon Tuhan dalam Tuhan kami, Kristus Yesus. Amin. Selamat pagi kawan-kawan. Kita akan siapkan firman Tuhan pada pagi ini, satu bagian dari Kitab 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 40. Satu Samuel pasal 17 ayat 40. Sampai dengan ayat 52 ya. Baik, saya bacakan firman Tuhan demikian tentang pertarungan Daud dengan Goliat. Daud membawa tongkatnya di tangannya, lalu memilih 5 batu yang licin dari dasar sungai yang kering, dan menaruhnya
suatu evaluasi atau refleksi ya. Kemana nih slide-nya? Oke. Ya, yang pertama dari Van Wilder, ya. Ketakutan itu seperti kursi goyang. Ya, kursi goyang, kita maju mundur, naik turun ya. Memberikan sesuatu untuk dilakukan tetapi tidak membawa Anda ke manapun. Saya bayangkan orang yang takut tuh orang yang gerasa gerusu. Orang yang repot, nampak sibuk, kelihatan ya. Dia mundar-mandir, sebentar bergerak, sebentar duduk, sebentar berdiri, sebentar begitu ya. Orang yang takut ya. Terlihat repot, terlihat sibuk, tapi tanpa bergerak kemanapun. Apalagi kepada sesuatu yang positif. Ya, nampak repot sekali, tapi tidak berubah menjadi lebih baik. Lalu yang kedua dari Terry, hidup dengan ketakutan adalah seperti membawa payung sepanjang waktu dan terus menganggap hujan sebagai ancaman. Ini orang-orang yang menganggap hujan ya sebagai ancaman, sebagai bahaya, sesuatu yang negatif, yang buruk. Maka dia terus kemana-mana membawa payung sebagai antisipasi. Jadi orang-orang yang takut adalah orang-orang yang memandang semua peristiwa barangkali sebagai hal yang buruk. Hal yang negatif, hal yang mengancam kehidupan. Lebih fokus kepada hal-hal yang tadi ya, yang negatifnya, yang buruknya, yang kurang-kurangnya, ketimbang memandang semua peristiwa dengan cara yang positif. Memandang peluangnya, kesempatannya. Harusnya begitu. Kalau orang yang optimis, orang yang punya pikiran atau perasaan yang positif, ya. Semua akan dievaluasi atau akan direfleksikan sebagai sebuah peluang yang baik. Kemudian dari Zig Ziglar, ya, ketakutan, kekhawatiran adalah dua musuh besar dalam keberhasilan. Dan dia muncul tadi itu ya untuk menghambat kita supaya jangan berhasil. Keduanya hadir ketika kita lupa siapa diri kita dan siapa yang sebenarnya memegang kendali dalam kehidupan ini. Faktanya ada banyak orang kemudian yang dikendalikan oleh dua hal ini ya. Ketakutan dan kekhawatiran. Kemana-mana was-was, kemana-mana takut. Ketemu orang takut. Menghadapi peristiwa takut. Hadapi ujian takut. Ya, kemana-mana takut. Orang-orang yang kemudian dikuasai oleh ketakutan. Jadi orang yang pesimis, apatis bahkan gampang putus asa. Ya karena semua dipikirkan dari sudut pandang yang negatif dan yang buruk. Nah ini kita perlu mengevaluasi ya, siapa yang sebenarnya dalam hidup ini memegang kendali. Apakah perasaan yang negatif, perasaan yang gentar dan takut, atau jangan-jangan kita lebih ya jadi orang yang optimis, kita dikuasai oleh perasaan yang positif, ya nggak gampang takut orang, nggak gampang ketemu orang, nggak gampang menghadapi peristiwa yang terjadi, kita punya pandangan yang ya semua harus dijalani dan dijalani dengan cara yang baik. Ya, dimaknai dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Nah, kawan-kawan dari seorang penulis buku ya. Ini dia mengungkapkan lima ketakutan yang mendasar ya, yang dimiliki dan mungkin merasuki ya banyak orang. 5 hal di sini ya menurut Karl Albrecht. Yang pertama, ada orang yang sangat takut ini, kepunahan. Takut punah, takut hancur. Kalau berdiri di tebing yang tinggi, takut sekali. Saya ini paling takut kalau ada di ketinggian. Ya, jadi kalau saya ada misalkan di apartemen dengan tingkat misalkan di lantai 25, saya langsung merasa itu apartemen seperti goyang, ketiup angin. Ya, itu perasaan yang muncul dalam hati saya. Jadi saya paling takut ketinggian. Jadi saya kalau saya ada di tempat yang tinggi, tapi kalau saya naik pohon ya, pajak pohon, saya berani. Karena saya masih merasa bisa pegang kendali. Tapi kalau sudah di apartemen, saya langsung bayangkan kalau rubuh, saya mau pegang apa? Ya pasti langsung kebayangnya udah jatuh, hancur. Ya, jadi saya ketinggian dan kedalaman saya paling takut. Ya.
Jadi takut itu ya, takut hancur dan mati dengan cara yang mengenaskan. Lalu yang kedua, mutilasi dalam arti ada bagian tubuh yang terpisah. Ada bagian tubuh yang cacat. Bagian tubuh yang akhirnya tidak berguna, tidak berdaya. Ya. Jadi takut kehilangan struktur tubuh. Misalkan paling takut kalau digigit ular, tiba-tiba jadi lumpuh. Kecelakaan, tiba-tiba ada yang patah gitu ya, ada yang putus. Itu orang bayangkan, aduh itu mengerikan luar biasa. Ya. Jadi ada orang yang memang nggak berani apa? Misalkan naik motor, nggak berani. Misalkan naik sepeda. Begitu ya. Karena apa tadi dibayangkan tadi ya, kalau dia sampai cilaka, waduh, langsung yang dipikirkan tuh yang aneh-aneh. Ya. Yang buruk-buruk. Lalu yang ketiga, takut kehilangan kendali. Ya, otonomi ya. Jadi takut lumpuh, cacat, takut dipenjara, takut dikekang. Ya, orang yang takut tidak bisa bebas. Takut dikungkung, dikurung. Takut di apa lagi? Dikekang. Ya. Kira-kira begitu. Jadi orang yang tidak pengen ditekan, diperbudak, begitu ya, dikuasai, dikendalikan oleh orang-orang yang lain. Jadi takut kehilangan kendali hidup. Jadi dia pengen jadi orang yang bebas, merdeka. Ya. Lalu yang keempat, ada orang yang takut terpisah atau berpisah dengan orang-orang yang lain. Ditinggalkan, ditolak, kehilangan teman, kehilangan relasi, takut diabaikan, ya, nggak diterima. Nah itu, ada orang-orang yang sangat gentar, sangat takut dengan situasi yang seperti ini. Ya. Dan yang kelima, ada orang yang takut egonya mati. Ya, dia sebagai manusia, sebagai pribadi mati. Secara ini bukan mati dalam arti yang fisik, tapi mati dalam arti ya dia secara kemanusiaannya, kediriannya dia dianggap tidak ada, ya. Jadi takut dihina, dipermalukan dan takut tidak didukung. Dan dia kemudian kalau sampai sudah kehilangan rasa percaya diri yang besar itu, maka dia akan punya kemampuan yang makin lemah, ya, makin lemah untuk apa? Mencintai, untuk berdaya dan merasa tidak layak. Ya. Nah, mana yang paling kuat yang membuat kita takut dari kelima poin ini? Tadi takut punah, takut ada bagian tubuh yang terluka dan cedera, ya. Lalu yang ketiga tadi takut kehilangan kendali diri, takut berpisah atau takut kehilangan ini ya. Diri kita sebagai manusia seperti dianggap nggak layak, nggak pantas, ya, nggak berharga. Mana yang paling kita takutkan, kawan-kawan? Mana Grace? Yang mana? Yang ini? Jadi takut kalau diremehkan orang ya, dihina-hina, apalagi di depan umum nih, dipermalukan ya. Mana yang paling lo takutkan? Sama? Oke. Manuel? Takut kehilangan kendali. Jadi takut nggak bisa mengatur diri dengan bebas ya. Oke. Ya ini bagian-bagian yang perlu kita kita coba ukur pada diri kita ya. Mana bagian-bagian yang rasanya cukup dominan ya, mempengaruhi, mewarnai hidup kita dengan cukup kuat. Ya. Nah kawan-kawan, dari bagian-bagian yang kelima ini rasanya kita bisa melihat bagaimana pengalaman sikap hidup orang-orang Israel pada zaman Daud. Ya. Jadi zaman Daud ini rupanya ya waktu itu ada Saul sebagai raja dan dia punya prajurit yang cukup besar karena ini merupakan sebuah bangsa yang sedang tumbuh baru menjadi kerajaan yang punya raja pertama yakni Saul. Waktu mereka menghadapi bangsa Filistin
Ya, kemudian semacam diketuai, dipimpin oleh seorang raksasa. Dan memang di Filistin itu banyak raksasa yang besar-besar, yang gagah perkasa. Ya, ini salah satu yang muncul ya, yakni Goliat. Nah, waktu Goliat muncul dan dia menantang orang Israel, menantang dengan apa? Dengan hinaan, dengan maki-makian, dengan hujatan, ya, bahkan dengan kutukan. Maka mendengar itu, Saul dan seluruh Israel sangat kecut hatinya dan ketakutan. Ini ungkapan dari sudah kehilangan keberanian. Enggak ada lagi daya untuk maju dan melawan, ya. Kecut hati dan menjadi sangat takut. Jadi bisa dibayangkan kawan-kawan bahwa secara umum orang Israel takut ditaklukkan. Sangat gentar, mereka takut dikalahkan, ditundukkan, dikuasai oleh Goliat dan orang-orang Filistin. Ya, takut diperbudak dan mereka takut dipunahkan. Saya membayangkan mungkin bersama dengan Goliat ada lagi beberapa yang lain yang juga mungkin perawakannya gagah perkasa. Ya, nanti kalau di zaman Daud tuh beberapa raksasa ini akan ditaklukkan, akan dikalahkan ya oleh para pahlawan Daud. Jadi mereka sangat takut tadi ya, ditaklukkan, dikuasai, diperbudak dan dipunahkan oleh orang-orang Filistin. Secara perorangan, Saul dan prajuritnya takut mati dan takut kehilangan keluarga. Ini yang saya bayangkan ya. Jadi mereka orang-orang yang ya berhadapan dengan raksasa yang begitu luar biasa, siapa yang berani maju? Ya, yang mereka bayangkan adalah tadi ya, kalau maju pasti kalah, kalau maju pasti mati. Ya, apalagi nih kalau 1 lawan 1. Kalau kalah maka langsung diperbudak. Kalau kalah langsung ditaklukkan dan mungkin juga dipunahkan. Jadi ini tantangannya si Goliat ya. Siapa yang berani maju? Kalau kamu kalah, kamu akan jadi budak kami. Kalau kami kalah, kami akan tunduk kepada kalian. Jadi ini sesuatu yang sangat besar perkaranya ya. Jadi mereka kemudian merasa sangat sakit hati, sangat patah hati karena terus dihina, diremehkan dan dipermalukan oleh orang lain. Ya, oleh Goliat. Jadi ini perasaan memang yang serba tidak nyaman nih. Enggak maju terus dihina, maju mati gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi maju salah, mundur salah. Ya, situasi yang serba tidak menyenangkan. Nah, herannya begini kawan-kawan. Ini situasi yang terjadi pada waktu itu ya. Hidup tanpa iman membuat hidup jadi terkunci dalam ketakutan. Ini herannya nih. Saul sebagai bagian dari bangsa Israel dan para prajurit juga sebagai bagian dari umat Tuhan pada waktu itu, herannya mereka enggan atau barangkali mungkin lupa. Lupa untuk apa? Untuk berdoa kepada Tuhan. Lupa untuk memanggil nama Tuhan, lupa untuk beribadah kepada Tuhan, lupa untuk menyebut ya supaya Tuhan terlibat dalam kehidupan yang sedang mereka alami pada waktu itu. Jadi rupanya Saul justru sibuk dengan ini ya, sibuk dengan sayembara. Ini yang heran nih. Saul sebagai pemimpin umat Tuhan pada waktu itu, orang yang paling Tuhan percaya pada waktu itu, malah pilih untuk tinggal di istana, sibuk dengan apa? Adakan sayembara. Siapa yang berani maju akan kuangkat jadi apa? Menantu. Ya, anakku akan kunikahkan kepada dia dan dia akan mendapatkan apa? Kekayaan, jabatan, ya, harta yang berlimpah. Ini oleh karena apa? Saul terlalu gentar dan takut, nggak tahu mesti ngapain. Dan anehnya, sebagai pemimpin umat dia lupa untuk berdoa, berpuasa, memohon pertolongan dari Tuhan. Maka terkunci ya, hidupnya dalam ketakutan. Nggak ngerti lagi mau ngapain. Kemudian juga para prajurit atau rakyat hanya bisa apa? Bergosip. Bukannya berdoa, bukannya tadi berpuasa bersama-sama, memohon pertolongan Tuhan, malah hanya bisa bergosip. Waktu Daud datang, nanya, kalau menang lawan dia, kira-kira akan diapakan? Wah, mereka senang ngomongnya ya.
senang ngasih tahu. Dia akan jadi menantu raja, dia akan dapat harta berlimpah, dia akan punya jabatan yang besar. Tapi hanya begitu. Nggak ada yang mau menawarkan diri, nggak ada yang berani mau maju, nggak ada yang berani mau coba. Ya hanya bergosip. Berharap orang lain muncul dan menolong. Ini karena apa? Tadi ya, karena iman yang entah kemana nih. Iman orang Israel ini ya. Padahal mereka sebelumnya, mereka berperang, memasuki tanah Kanaan dengan peperangan yang luar biasa. Dengan cerita yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa. Dikala mereka menguasai tanah Kanaan. Tapi pada waktu itu mereka kemudian kehilangan ini ya, hidup tanpa iman. Dan terkunci dalam ketakutan. Nah, kawan-kawan, banyak orang yang kemudian memang terkunci hidupnya ya. Terkunci oleh karena apa? Macam-macam. Oleh karena sakit penyakit. Saya memperhatikan bahwa orang-orang yang punya sakit yang berat ya. Banyak orang yang kemudian tiba-tiba seperti lost contact. Jadi orang yang menyendiri. Bersembunyi. Seperti menanggung semuanya sendirian. Jadi jarang muncul di ibadah-ibadah, di kebaktian, jarang muncul di gereja, ya jarang muncul untuk memberikan kesaksian iman. Jadi orang-orang kemudian jadi lesu, putus asa, pesimis. Ya, hati pikiran kemudian teralihkan dari Dari Allah kepada penyakit. Lebih mikirin sakitnya daripada mikirin bagaimana cara bangkit bersama dengan Tuhan. Nah, ini kita selalu mesti waspada kawan-kawan ya. Semua orang itu punya masanya untuk sakit. Semua orang ada masanya. Kita masih muda, mungkin belum waktunya. Ya, saya belakangan karena asam urat tinggi, kolesterol juga mulai naik, kebayang. Tapi saya enggak, saya begini kawan-kawan. Semua orang tuh ada waktunya untuk sakit. Ya, saya juga punya waktunya untuk sakit. Jadi kalau sudah waktunya untuk sakit ya sudah, terima kenyataan, kemudian dengan hati yang tenang, jalani pengobatan dan kemudian udah tempuh dengan rasa percaya diri bahwa semua Tuhan akan juga sertai dan pimpin. Ya. Jadi semua kita ada waktunya untuk lemah dan sakit. Jangan sampai kalah dengan situasi itu ya. Jangan kalah dengan kelemahan, jangan kalah dengan sakit yang kita alami. Lalu yang kedua juga ada orang yang terkunci dengan kesedihan dan kehilangan. Kehilangan Kehilangan macam-macam ya. Kehilangan barang, kehilangan kesempatan, kehilangan orang yang dicintai, ayah atau ibu atau saudara sekandung dan sebagainya. Ya, lalu kemudian sibuk dengan menyalahkan Tuhan, salahkan orang lain dan salahkan situasi. Saya pernah ketemu anggota jemaat kita ya, yang tinggal di Bandengan. Ya, seorang ibu yang dari kecil dia merawat atau mengadopsi seorang anak ya dari bayi, dia rawat seperti anak sendiri terus sampai dewasa, ya sampai di usia pemuda anak itu. Ketika anak itu sudah tiba di usia pemuda, dia kecelakaan dan meninggal. Nah, si ibu ini sangat patah hati, dia sangat kecewa, dia sangat marah kepada Tuhan. Kalau sampai matinya dengan cara begini, kenapa sampai saya dikasih ya merawat anak itu dari kecil sampai dia dewasa. Kalau dia hanya berakhir dengan kecelakaan yang tragis. Ya, dia marah sekali, dia sakit hati sekali, kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan gereja, ya. Enggak mau lagi ke gereja, enggak mau lagi ibadah, enggak mau lagi sebut nama Tuhan. Nah, waktu kita melawat, dia begitu kira-kira pengalaman perasaannya ya. Enggak mau lagi panggil nama Tuhan, enggak mau lagi datang ke gereja. Kecuali kalau sampai gereja dibangun di depan rumah saya baru mau ke gereja. Dibilang begitu. Dan herannya terjadi loh. Jadi kalau kawan-kawan nanti lewat Bandengan, kalau dari Bandengan arah ke Jembatan 3 tuh ya, di sebelah kanan tuh ada gereja GPDI. Kalau dari Bandengan ke arah Jembatan 2, sebelah kanan GPDI. Di depan, di samping gereja itu adalah rumah dari ibu itu. Herannya, sekian tahun kemudian gereja itu muncul dan berdiri di depan rumah dia. Tapi karena mungkin sudah kepalang bertahun-tahun menyimpan itu ya rasa sedih, rasa kecewa, sampai ibu itu meninggal
dia belum datang juga ke gereja. Ini karena perasaan yang sudah begitu berat dan pahit, ya. Apa yang sudah Tuhan tunjukkan bagi dia sampai luput juga untuk dia kemudian sambut dan syukuri. Ini terkunci dengan ini ya, kesedihan dan kehilangan. Ada juga yang ini, terkunci dengan kebencian dan kemarahan. Ya, merasa dihianati, merasa ditegur, difitnah, ya. Sampai bilang, kalau ada dia di gereja, saya nggak mau ke gereja. Ya, kalau ada dia di pengurus KR, saya nggak mau jadi pengurus KR. Kalau sama dia pelayanan di hari Minggu, saya nggak mau pelayanan. Ada yang begitu? Enggak ya? Jangan ya, kawan-kawan ya. Jadi jangan sampai terlalu terkunci dengan itu ya, dengan kita nggak bisa menyenangkan semua orang, nggak bisa. Selalu ada yang senang, ada yang nggak senang, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang dukung, ada yang nggak dukung. Tuhan juga begitu ya. Tuhan Yesus bahkan nggak semua orang bisa menerima dan mendukung dia, apalagi kita yang belum seberapa dibandingkan dengan dia. Jadi jangan sampai karena orang mungkin kurang terima kita, orang kurang dukung kita, sebagian kecil dari mereka begitu ya. Lalu kita jadi orang yang patah hati. Patah hati, hilang semangat, nggak mau lagi ke gereja, nggak mau lagi pelayanan. Ya, jangan sampai terkunci dengan kemarahan dan kebencian. Nah, kawan-kawan, ini yang menarik tentang Daud. Ya, Daud ini si bontot. Saya agak lupa anaknya. Maksudnya dia berapa sekandung ya? 12 ya kalau nggak salah ya. 12 sekandung. Dan dia yang paling kecil. Ya, jadi yang paling kecil waktu dia menghadapi si Goliat, dia masih muda sekali, kemerah-merahan. Usia berapa kira-kira kita bandingkan ini ya? Kalau seusia lo kira-kira udah ketuaan. Seusia siapa? Lo Immanuel? Lebih muda? Mungkin 12 tahun, 15 tahun? Terlalu muda? 17 tahun? Saya bayangkan seusia kita nih, seusia remaja. Ya, seusia remaja. Jadi masih kemerah-merahan. Sangat muda. Ya. Ketika kakak-kakaknya, kokohnya nih ya, sudah ada yang jadi tentara, ada beberapa. Kalau sana ada 3 tentara ya. Sementara yang lain mungkin udah kerja apa begitu ya. Dia masih bekerja sebagai seorang gembala di padang. Ya, yang diajarkan juga bukan kambing yang banyak. Bahkan abangnya bilang cuma 2-3 ekor, segelintir kecil gitu ya. Ya saya bayangkan mungkin sekitar berapa? 10 domba, 20 domba ya, yang dia kawal, yang dia gembalakan. Tetapi dia ini ya, si bontot muda yang berani, lebih berani daripada yang tua. Si bontot yang lebih berani daripada abang-abangnya yang sudah jadi tentara ya, jadi prajurit. Gembala yang berani mengalahkan singa dan beruang. Ini luar biasa ya. Remaja yang bisa mengalahkan singa dan beruang. Tadi pagi saya selalu hampir tiap pagi kalau di rumah ya, saya punya 2 anjing cukup besar. Jadi middle ya, cukup besar. Jadi tiap pagi kami selalu saya naik motor, mereka jalan mengiringi di depan. Jadi saya kawal mereka muter-muter di kampung itu. Ya, tadi pagi karena lagi ada gotong royong di sana, waduh orang jadi pada heboh ya ketika mereka melihat anjing ya. Jadi saya bayangkan baru anjing ya, belum singa, belum serigala gitu ya, belum beruang, gimana gentarnya ya. Jadi orang begitu gentar dengan hewan-hewan yang buas. Tapi herannya Daud begitu ya, berani. Dia mengalahkan singa dan beruang. Rakyat kecil jelata yang bukan dari kalangan bangsawan, tapi dia punya keberanian yang luar biasa melawan para tentara. Saya bayangkan kemudian berani itu bukan soal bukan soal usia. Berani itu bukan soal pekerjaan. Bukan soal jabatan. Ya. Berani itu bukan soal usia, tua muda bisa berani. Bukan soal pekerjaan. Mau kerja apa juga ya, mau jadi pendeta, jadi insinyur, ya, jadi dokter, jadi apapun.
kita bisa menjadi orang-orang yang berani. Bukan soal pekerjaannya. Ya walaupun mungkin prajurit atau bahkan mungkin pemadam kebakaran adalah orang-orang yang secara umum barangkali ya punya keberanian yang mungkin lebih dominan ya daripada yang lain. Tapi saya kira dokter juga punya keberanian yang luar biasa ya. Saya ini paling takut kalau lihat darah orang. Kalau lihat darah sendiri, berdarah sendiri begitu ya, biasa aja. Tapi kalau lihat darah orang, aduh kayaknya nggak tahan ya. Apalagi kalau sampai bedah begitu ya. Aduh mungkin udah mual duluan kali ya. Tapi ya para dokter punya keberanian yang berbeda ya. Jadi bukan soal usia, bukan soal gender, bukan soal pekerjaan, dan bukan soal jabatan. Ya. Nah saya membayangkan begini kawan-kawan. Daud ini seorang yang sangat berani, dia karena punya rasa memiliki yang luar biasa. Ya. Ini yang saya bayangkan ya. Rasa memiliki yang kuat terhadap siapa? Terhadap keluarga. Karena di medan perang ada keluarganya, kokoh-kokohnya, maka dia berani tuh menghantarkan paket dari ayahnya, menghantarkan makanan dari ayahnya ke medan pertempuran. Demi apa? Demi memperjuangkan keluarga. Demi memperjuangkan kambing domba. Dia sangat mengasihi itu kambing domba dia. Sampai dia punya tadi ya gambaran, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Aku ini seperti dombanya yang dilindungi, dipelihara, dirawat, dikasihi dengan begitu luar biasa. Dia punya juga rasa memiliki yang sangat besar terhadap umat Tuhan. Dia nggak pengen umat Tuhan ya dilecehkan, diremehkan, dihina-hina, dimaki-maki oleh Goliat. Dia berani pasang badan demi apa? Supaya umat Tuhan harga dirinya tetap ada, tetap bangkit, tetap mulia, begitu ya di hadapan Tuhan. Jadi ini saya pernah lihat ayam bersama dengan anak-anaknya. Pernah lihat? Kalau ada ular mendekati anak-anak ayam, apa yang terjadi? Emaknya berani ya lawan ular. Walaupun secara kekuatan ular jauh lebih kuat. Ular punya bisa yang luar biasa, gigitan yang luar biasa ya. Tapi induk ayam akan terlihat sangat berani, bahkan mungkin nekat pasang badan demi apa? Memperjuangkan anak-anaknya. Sama kayak emak-emak ya. Kalau sudah ngomong soal belain anak-anak, emak-emak bisa lebih gila daripada bapaknya. Ya. Itu saya bayangkan itu karena rasa cinta yang luar biasa ya kepada orang-orang yang mereka miliki. Mereka pasang badan, mereka berjuang mati-matian ya demi memperjuangkan orang-orang yang mereka cintai. Dan ini saya bayangkan karena dia punya tadi ya rasa cinta yang luar biasa kepada domba-dombanya, keluarganya, umat Tuhan, maka Daud berani maju ya. Dan dia maju bukan dengan nekat, tapi dengan berani. Jadi kalau orang nekat itu orang yang maju dengan tanpa persiapan. Itu orang nekat. Kalau berani dia maju dengan persiapan. Ya, itu orang yang berani. Dan ada rasa memiliki yang keliru kawan-kawan ya. Ini rasa memiliki sense of belonging yang keliru. Ya, orang-orang yang yang takut tidak mendapat, maka pengen mendapat, pengen menguasai, pengen nambah lagi, pengen begitu ya. Banyak hal lagi yang mereka bisa dapatkan, kumpulkan, simpan, dan kemudian mereka menghalalkan segala cara. Ini ada orang-orang yang punya sense of belonging yang keliru, yang pengen tadi ya menguasai, mendapat, menyimpan, mengumpulkan, semua pengen untuk diri mereka sendiri. Daud nggak begitu, ya dia nggak pengen jadi orang yang berkuasa. Dia hanya pengen membela keluarga, membela kambing domba, membela umat Tuhan, ya dengan satu keberanian yang luar biasa dan takut melepaskan. Ini rasa memiliki yang keliru nih, takut melepaskan. Selalu pengen menyimpan bagi diri mereka sendiri. Enggan berbagi, enggan memberi. Jadi orang yang pelit, orang yang kikir ya kepada orang-orang yang lain. Ini yang keliru. Dan di negeri ini yang jadi godaan yang paling besar ya, yang paling luar biasa. Ini kata Abraham Samad. Masih ingat dengan tokoh ini ya? Ini udah beda zaman kali ya.
Ini pernah menjadi ketua KPK ya. Dia bilang begini, korupsi di Indonesia ini lahir karena orang Indonesia takut miskin. Ya tadi ya, pengen dapat lebih, pengen nambah lagi, terus pengen meraup keuntungan ya. Ingin bergengsi, ingin hidup kaya, berpikir hanya ingin mendapat banyak duit, dan terus membuat target-target kehidupan. Semua kita boleh kok, boleh ya jadi kaya, punya kedudukan yang baik, pekerjaan yang baik, boleh. Tapi itu bukan target kita yang paling utama. Jadi kaya lalu mau ngapain? Jadi pejabat lalu mau ngapain? Ya, jadi orang yang punya pengaruh lalu mau jadi apa? Pengen menjadi orang yang berguna lah ya, berguna, berdampak, jadi berkat bagi orang-orang yang lain. Sementara kebanyakan orang begini ya, takut miskin, ingin nambah lagi kaya, terus lagi makin bergengsi, ya. Kemudian ketakutan dan kecemasan terhadap hilangnya kesempatan, hilangnya kekuasaan, hilangnya kekayaan ini menimbulkan ketamakan dan keserakahan yang luar biasa. Kalau dulu kita mendengar orang korupsi 1 M itu udah gede, gede banget. Kalau sekarang cuma se-M gitu, cuma CM, kayaknya aduh itu udah gak seberapa ya. Ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan sekarang ya, orang korupsi dengan begitu gila-gilaan. Nah ini, orang tidak takut kepada Tuhan, apalagi kepada manusia. Nah kita kalau mau jadi orang kaya, tetap ya takut akan Tuhan. Ya, kalau mau jadi pengusaha, tetap takut akan Tuhan. Jadi pengusaha yang baik, pengusaha yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Daud ini luar biasa. Dia mengejar bukan tadi kekayaan, tapi pengen menjadi orang yang bisa berguna bagi umat Tuhan. Daud punya banyak sekali gambaran tentang Tuhan ya. Tuhan adalah gembalaku yang baik, dia adalah perisaiku, dia adalah gunung batuku, dia adalah apalagi kota bentengku ya. Dia adalah batu karang yang teguh. Ya, banyak gambaran yang Daud miliki tentang Tuhan. Jadi memang dia fokus kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan. Kalau soal kaya itu nanti barangkali itu kesekian, yang penting ikut Tuhan, yakin Tuhan, libatkan Tuhan, percaya Tuhan, itu yang paling penting buat Daud. Ya, selalu melibatkan Tuhan. Dan Daud ini seorang yang kemudian menjadi ini, hatinya lembut dan penurut di hadapan Tuhan. Ya, lembut, mau diarahkan, mau dipimpin Tuhan, mau ditegur oleh, ini bedanya antara Daud dan Saul. Saul ditegur, bela diri. Ya, bela diri, cari alasan, ini itu. Kalau Daud ditegur oleh Tuhan, oleh Nathan, dia langsung menerima. Ngaku dosa, minta ampun pada Tuhan, dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi ini yang barangkali membuat Daud menjadi orang yang sangat berani, ya, menghadapi semua peristiwa kehidupan yang dialami. Karena apa? Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang, ya. Ini Tuhan yang berkarya bersama dengan dia. Engkau datang dengan pedang dan tombak dan lembing, aku datang dengan nama Tuhan. Wah, dia maju dengan nama Tuhan, bukan dengan kekuatan diri sendiri. Ya. Dan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Dia yakin dengan apa yang Tuhan siapkan, apa yang Tuhan rancangkan bagi dia, pasti yang positif, pasti yang terbaik. Ya. Supaya seluruh jemaat Tuhan tahu ya bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, tapi dengan tangan Tuhan. Ya, dengan kuasa Tuhan, dengan rencana Tuhan, dengan kehendak Tuhan terbaik, mereka atau dia bisa maju dan menang bersama dengan Tuhan. Nah ini yang rasanya digambarkan ya, Daud percaya kepada Allah, berpikir tentang Allah, membayangkan terus sehari-hari tentang Tuhan. Waktu pagi, waktu malam, dia membayangkan, dia menghayati ya tentang keberadaan Tuhan. Hatinya tertuju kepada Allah, berdoa kepada Allah, nah selalu kembali kepada Allah. Dari Allah, oleh Allah, dan semua hanya untuk Allah. Maka dia berani maju. Kemanapun Tuhan kirim. Kemanapun Tuhan kirim. Ya, semua kita juga begitu ya. Mulai ya, semua hayati dari Allah, oleh Allah, bersama Allah, dan juga semua kembali kepada Allah.
Masa pacaran, jalani. Masa kerja, jalani. Masa sekolah, jalani. Apalagi? Masa bersama dengan keluarga, jalani. Masa pelayanan, jalani semua. Bersama dengan Allah, dalam Allah, dan semua kembali kepada Allah. Ya, Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami merenungkan firman Tuhan. Daud yang luar biasa. Yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang hatinya terus Tuhan mampukan untuk berani melangkah bersama dengan Tuhan, dalam nama Tuhan, dan semua dikerjakan dengan mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan hari demi hari. Dan kami telah melihat Tuhan bahwa apa yang Tuhan karyakan bagi Daud adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi hidupnya, bagi keluarganya, juga bagi semua orang yang bersama-sama dengan Daud. Dan Tuhan, kami yakin juga bahwa kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan terus merancangkan yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami akan memiliki keberanian yang besar dikala kami meyakini kami bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kami. Tiada Tuhan kuasa yang lain yang mampu menaklukkan dan mengalahkan kuasa yang ada padamu. Maka Tuhan, biarlah kiranya kami terus melekat kepada nama-Mu, kepada kuasa-Mu. Dan senantiasa meyakini bahwa dalam hidup ini ada Tuhan yang campur tangan, ada Tuhan yang terlibat penuh, menata, mengatur, merencanakan yang terbaik untuk masa depan kami masing-masing. Ya Tuhan, berkati supaya seluruh kehidupan kami ke depan yang kami jalani ini, kami tidak mudah untuk dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan atas peristiwa kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kami. Namun kami yakin Tuhan bahwa dalam semua peristiwa kehidupan yang terjadi, ada Engkau yang berkenan untuk hadir, terlibat dan memberkati, menopang kami dengan kuat kuasa dan berkat Tuhan. Ya Allah, kami naikkan doa kami padamu dalam nama Tuhan kami yang hidup, yang penuh dengan kuasa, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita mau doa syafaat. Ada pokok doa itu ada camp remaja. Kita juga berdoa untuk home dan juga kita berdoa untuk seri doa menyambut hari Pentakosta ya guys. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk camp remaja ya Tuhan, agar kiranya Engkau memberkati peserta-peserta dan pembimbing-pembimbing ya Tuhan, agar semoga nantinya peserta dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk home ya Tuhan yang diadakan setiap hari Jumat jam 6 sore. Kiranya Engkau berkati program ini agar berjalan dengan lancar dan bisa semakin dekat dengan satu sama lain. Tuhan juga berdoa untuk seri doa ya Tuhan, agar kiranya seri doa ini dapat lancar
dan kita semua dapat mendukung program ini ya Tuhan. Tuhan juga kami tak lupa berdoa untuk teman kami yang tidak bisa hadir hari ini, entah mungkin karena pergumulan atau penyakit yang mereka hadapi. Berdoa Tuhan kiranya penyakit yang dialami dapat Tuhan pulihkan melalui obat-obatan dan dokter. Juga berdoa untuk teman kami yang tidak dapat hadir karena pergumulan, kiranya Engkau menyertai segala pergumulan. Berdoa agar kiranya mereka bisa hadir kembali di minggu depan untuk ibadah hari ini kepadamu ya Tuhan. Kami tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Berdoa agar satu tahun yang telah Kau beri kepada mereka, kiranya Tuhan dapat menyertai setiap perjalanan mereka ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh angkat tangannya supaya teman-teman yang pelayanan bisa dibantu beri amplopnya. Oke, aku juga mau kasih info sama teman-teman. Nah, ini amplop persembahan yang ini amplop persembahan mingguan. Teman-teman boleh memberikan persembahan lewat ini, sama kita ada satu lagi amplop yang warna putih ini. Nah, yang amplop putih itu teman-teman itu digunakan buat kita persembahan untuk pembangunan gereja kita. Jadi teman-teman kalau misalnya belum bisa kasih sekarang, minggu depan juga bisa kalian persiapin di rumah. Oke, thank you teman-teman. Ayat persembahan kita hari ini diambil dari Mazmur 107 ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Marilah kita memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, bukan karena upahku. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebaikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula perjuanganmu. Bumi kesalahan umatnya bumi pengorbanan putra tunggal, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur selamanya. Teman-teman yang udah kasih persembahan, aku ajak buat bangkit berdiri.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Inilah Tuhan segenap persembahan yang dapat kami berikan. Kiranya persembahan ini boleh dapat memperluas kerajaan-Mu lebih lagi Tuhan. Kami berdoa juga untuk tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati kita semua Tuhan. Berdoa juga untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan kami supaya persembahan kami boleh dapat dikelola dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, aku persilakan untuk duduk. Nah, jadi walaupun kita masih remaja, tetapi seperti Daud kita juga harus berani di dalam iman dan menjadi contoh yang baik dalam tingkah laku kita dan segala perbuatan kita. Kita juga harus percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan karena Tuhan yang melihat hidup kita, teman-teman. Oke, itu kalau yang Bella dapat dari firman hari ini ya. Oke, aku juga setuju sama apa yang Bella bilang. Dan sebenarnya kita sebagai remaja banyak gitu ya ketakutan kita dalam menjalani hari-hari kita. Kayak contohnya kayak Hana sama Grace tadi, dia ada ketakutan kalau misalnya kayak nggak disupport sama orang lain. Dan aku juga sama kayak Grace dan Hana. Dan itu hal yang wajar teman-teman. Tapi belajar dari Daud, hari ini kita harus belajar untuk menjadi remaja yang berani karena kita itu pasti harus berjalan bersama Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Dan aku ada satu lagu yang mengingatkan betapa besarnya Tuhan kita ketika kita kayak menyerahkan hidup kita gitu kepada Tuhan dan menyertai Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dan pasti Tuhan akan selalu bekerja gitu dalam kehidupan kita. Dan di liriknya juga ada bilang di mana kayak iman kita nggak perlu besar teman-teman, tapi ketika kita mulai buat percaya sama Tuhan, Tuhan akan membesarkan iman kita sendiri dan kita pasti selalu diberkati gitu sama Tuhan. Dan seperti yang dalam lagu ini, mari kita memberikan tekad kita sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Besar di Dalamku. Oh
selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Teman-teman aku ajak untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Langkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah Kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat Jagaku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. di sisiku. Pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Mari kawan-kawan kita kembali berdoa dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami yakin bahwa Engkau setia kepada kami. Dan terus Engkau memenuhi janji-Mu untuk menyertai kami, menuntun langkah kami, memberkati hidup kami. Karena sungguh Tuhan, Engkaulah yang menjadi satu-satunya andalan kami di tengah-tengah dunia ini. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber keberanian kami. Engkaulah sumber pertolongan kami dan sumber jalan keluar yang terbaik dari semua peristiwa kehidupan yang kami alami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami yakin tiada yang sebanding dengan Engkau. Kuasa manapun di dunia ini, masalah manapun yang nampaknya besar di dunia ini, kami yakin Tuhan, dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan semua dapat kami lewati, kami atasi,
bahkan kami semakin diberkati, semakin bertumbuh dengan semua peristiwa kehidupan yang terjadi, yang Tuhan izinkan kami alami, kami pelajari, kami maknai, dan makin bertumbuh di dalamnya. Maka Tuhan, semua peran yang ada, yang Tuhan berikan kepada kami mau juga dengan hati yang berani mau menerimanya, menjalaninya, seraya kami yakin Tuhan mau melimpahkan berkat Tuhan kepada tiap-tiap kami. Kawan-kawan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, pengurapan Roh Kudus bersama engkau hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Harus membawa berita. Tes. Happy Sunday teman-teman. Oke, boleh ditampilin PPT-nya. Oke, aku mau bacain nota lisan hari ini. Welcome to KR Pernias guys yang baru pertama kali datang. Next. Oke, hari ini tanggal 12 Mei, temanya Iman yang Berani dibawakan oleh Pendeta Marto Marbun. Minggu depan, tanggal 19 Mei 2024, temanya Waitlist dengan Saudara Julham Effendi. Next. Oke, job hari ini tanggal 12 Mei itu pemimpin liturginya ada Ci Vanessa dan Ci Bella. Pendamping pembicaranya ada Ci Jesslyn, Natali, BWDS-nya saya, PIC-nya Ko Steven, MCCG-nya ada Ko Frans dan Ko Odi, absennya ada Cinat,
Tania. Job pemusiknya itu pianisnya ada Ci Angela, gitarisnya Ci Grace Victoria dan Ko Andre, singernya ada Cihana dan Ko Immanuel. Cajon atau drumnya ada Ko Hansel. Boleh di next. Job mulmetnya itu soundnya ada Ko Daniel, slide-nya ada Monique, switchernya ada Devina, kamera belakang ada Novelia. Job aktivisnya itu PJTD-nya ada Priscilla, Asia dan kolektannya itu ada Prita, Gui Marvella, Kristensen dan Odi M. Next. Oke, job minggu depan pemimpin liturginya ada Civibi dan Cimitzi. Pendamping pembicaranya ada Jesslyn O, BWDS-nya ada Kenia, PIC-nya ada Grace S dan Stefanesa, MCCG-nya ada Selena dan Devina EM, absennya ada Ardel. Mulmetnya ada soundnya ada Darren, slide-nya ada Devina M, switchernya ada Sally, kamera belakangnya ada Keisha. Boleh di next. Di next. Enggak deh. Job pemusiknya itu ada pianisnya ada Filona, gitarisnya ada Ko Elvis, singernya ada Kenny dan Marvel, cajon atau drumnya ada Ko Carlos. Boleh di next, itu double. Job aktivisnya itu PJTD-nya ada Rebecca, Asia dan kolektannya ada Novel, Fanny, Kenneth, dan Brian. Boleh di next. Oke, hari ini pembinaan libur ya guys, atau KTB. Boleh di next. Oke, kita ada seri doa ya guys. Itu seri doa ini untuk nyambut hari Pentakosta. Dilakuin dari tanggal 10 Mei sampai tanggal 18 Mei. Jam 7 malam. Happy Sunday guys. Nungguin apa? Ayo Odi sini. Kenapa kok? Jadi ini Odi. Ini Odi. Dia baru belajar jadi MC CG. Odi yang mana? Bagus Hansel, bagus. Kamu bagus. Odi yang mana nih kok? Odi Ada ini. dua. Ini Odi Gracia ya? Garcia. Odi Garcia. Iya. Jadi dia baru jadi MC CG. Hansel, mana mainin dong? Odi baru jadi MC CG. Nah, bagus. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Jadi, selamat hari Minggu teman-teman. Kurang kencang, selamat hari Minggu teman-teman. Oke. Bagus kayak gitu Odi. Jadi pertama-tama kita harus intro pembuka. Jadi hari ini kita mau main apa nih kok? Jangan dulu, sabar. Apa? Pertama dulu, tanya dulu ada anak baru atau enggak. Oh iya, anak baru coba ada. tanya. Ada yang baru pertama kali datang ke sini? Nah ini tunggu 5 detik aja. Kalau nggak ada yang nyaut lanjut. Oke? Bentar, sepertinya. Ada? Bentar, coba mari kita telusuri. Iya, kayaknya nggak ada nih muka-muka. Sepertinya nggak ada nih ya muka-muka lama semua. Kita lanjut aja kali ya kok. Iya lanjut kalau nggak ada. Terus selanjutnya apa? Mari, ayo. Ayo ada apa? Yang, nih, tebak-tebakan dulu nih. Ada yang tahu kita bakal main apa? Ada yang tahu? Kita bakal main, ya tentulah main game-gamenya apa. Ada yang bisa tebak? Oke, silakan dimunculkan, Mulmet. Jangan dipencet ya guys. Di sini ada remote-nya. Iya.
Nah ini biasa lama, kalau lama gini, nah ini cepet nih. Kalau lama biasa kamu harus ngisi-ngisi, nggak boleh diem. Gitu, apa aja terserah. Gitu, oke. Hari ini kita bakal main TTS, teka-teki TTS. santai tapi ada beberapa pertanyaan yang kagak nyantai. Oke. Jadi peraturan mainnya gini, semua orang boleh jawab dengan angkat tangan tapi nggak boleh langsung jawab dulu. Dalam hitungan satu, kok aku atau Kofrans bakal ngitung 1, 2, 3, kalian boleh langsung angkat tangan tapi jangan langsung jawab. Nanti kami berdua bakal tunjuk. Nah nanti ada 10 soal, ada 5 soalnya, ada 5 soal serius, ada 5 soal apa ya? Nah itu jangan dikasih tahu. Gak apa-apa, kasih tahu aja kok. Oh ya udah boleh. Karena kan ini bukan pertanyaannya, bukan pertanyaannya, oke? Nanti bakal ada 3 peserta dengan poin tertinggi dan itulah pemenangnya, juara 3, juara 2, juara 1. Oke, ngerti sampai sini? Betul. Silakan. Iya sabar, jangan dipencet dulu. Oke. Pertanyaan pertama, tokoh, gak boleh googling ya guys. Gak boleh googling, Iya nggak boleh Google. Gak boleh googling. Ilona ntar bantu aku ngelihat yang Google HP-nya disita Ilona. Yang googling didiskualifikasi. Oke, nggak boleh Google. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, tokoh Alkitab yang diangkat ke surga. Diangkan, baca yang. Diangkat. Ini diangkan kok. Diangkan. Diangkat. Diangkan Odi, ini diangkan, ini N. Namanya orang typo gimana sih? Typo. Lanjut. Diangkat ke surga selain Yesus dan Elia. Ayo siapa? Oke, kita kasih waktu mereka buat mikir dulu. Iya. Oke, belum. Turun. Semuanya turun dulu. 1, 2, 3. Marvel tadi, aku lihat duluan. Henok, apakah betul? Sabar dulu, jangan tepuk tangan dulu. Hanselnya nggak ada, sabar dulu. Apakah benar? Apakah benar Henok? Henok, spellnya gimana? Nih, tunggu dulu, jangan dikeluarin dulu. Spellnya apa? Kunci jawaban. Maksudnya jawabannya mau dikunci atau mau berubah pikiran? Kayak berita, kunci, kayak acara yakin? TV ya. Yakin Serius Henok? banget. Yakin Henok? Bener ya? Spellnya gimana? Kalau Spellnya salah Odi? jangan menyesal ya. Oke. Silakan kok, dikunci jawabannya. Henok. Iya. Oke. Apakah benar? Bener gak ya? Bentar, jangan dipencet ya? dulu. Iya. Ini dibantu pencet gak? Dibantu ya? Oh iya. Ini gimana sih remote-nya, malu-maluin? Sabar. Oke. Ke mana? Ke sini? Oke, coba ya, gue mundur. Coba gue mundur ya, sabar dulu. Jangan maju. Nah, ini dimundurin ya? Dipencet mundur ya? Kalian pencet mundur ya? Bentar. Ya udah lanjut aja. Hah? Udah harusnya. Oke, lanjut. Aku nggak pakai remote ya. Oke. Selanjutnya. Barbershop mencukur rambut dengan? Oke, hitungan ketiga ya guys. Oke. Turun dulu. Semuanya turun dulu. 1, 2, 3. Meisha apa? Gunting. Kunci jawaban. Kunci. Coba tanya dulu di kunci apa gembok? Oke, kita kunci. Ada yang mau jawab lagi selain Meisha? Oh ya. Grace. Siapa? Apa Grace? Apa? Dengan apa? Dia ketawa-tawa. Jawab. Dengan apa? Hah? Apa? Ganteng. Dengan ganteng. Boleh. Dengan? Iya, dengan? Masuk. Ganteng, oke. Ganteng. Kunci, Grace. Oke, ada lagi? Oke, ini bisa jadi benar, bisa jadi salah ya. Semuanya ada yang mau jawab lagi, masih bisa loh kalau mau jawab. Masih bisa loh. Oke, jawabannya yang benar, jangan dulu, jangan dipencet.
Salah dua-duanya. Jangan dikeluarin jawabannya dulu. Masih ada kesempatan bagi kalian yang mau jawab. Ayo. Jangan dikeluarin dulu. Ayo. Mungkin Ko Andre ada mau lagi? jawab, Ko Andre. Tadi dengan gunting, nggak boleh cari Google ya, nggak boleh cari Google. Gunting salah, terus ganteng salah. Nyerah? Nyerah semuanya? Ya sudah, langsung boleh di-spill jawabannya. Yaudah, nyerah ternyata guys. Lanjut, next slide-nya. Dengan gantian. Iya. Karena begini. Kalau Jelasin, misalkan gunting namanya gunting rambut ya kan gantian gitu. Orang ngantri kan. Iya. Bener gak? Betul. Kalau misalkan ganteng kan belum tentu. Soalnya kan bisa aja cewek potong rambut. Betul gak? Iya. Bisa aja dia jelek. Gunting rambut tetap jelek. Nggak bisa. Iya kan dia jelek nih. Gunting rambut tetap jelek. Nggak bisa juga. Nggak ngaruh. Gitu. Jadi harus dengan gantian. Dengan gantian. Karena. Lanjut. Nabi botak. Ada loh. Nabi botak. Nabi botak. Rasanya kalau seandainya saya ada di zaman itu saya pengen pegang kepalanya kok, serius. Jangan. Ayo. Oke, kita hitung ya. Ada yang mau jawab? 1, 2, 3. Abel. Siapa? Oke, boleh gak apa-apa. Siapa? Boleh. Oke, Immanuel? Elisa. Oke. Jadi yang benar adalah? Elisa. 1 poin Immanuel, 1 poin Marvel. Ada Next. salah satu ayat di Alkitab ketika, ini fakta, ini sekedar pengetahuan aja ya. Ada di Alkitab ketika siapa gitu manggil Elia, hey kemarilah botak gitu. Dibilang kayak gitu ada di Alkitab, hey kemarilah botak gitu, naiklah botak. Oh bisa tahu sih Elisa, Ada. tahu dari mana? Hah? Elisa. Oh, kenapa nggak Yosua? Nah tuh Yosua. Oh. Yosua. Yaudah, next. Oke. Kerbau adalah binatang yang memiliki. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Apa? Tanduk. Oke. Dikunci. Carlos. Oh. Huruf K. Oke. Yang benar apa? Next. Jawabannya adalah huruf K. Betul sekali kamu Carlos. Karena kalau nggak ada huruf K jadinya erbau dong. Erbau, betul. Erbau dong, aneh kalau nggak ada huruf K. Immanuel 1, Marvel 1, Carlos 1. Oke. Next. Nama Daniel di istana. Di istana Nebukadnezar. Oke. Babel. Oke, pikir dulu. 1, 2, 3. Iya, nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab. Ada Ayo. namanya, nama Daniel di istana Nebukadnezar. Susah. Sebelum E apa coba, Odi? Sebelum E. Ya, sebelum huruf E apa? Huruf apa? Kasih clue. Oh kasih clue. Oke. B. E. Apa? B. Kalau teman-temannya Daniel kan Sadrak, Mesak, Abel, apa? Nah, Abel. Spelling gimana? B-E? B-E-L-T? B-E-L-T? Oke, coba kita lihat ya. Jawabannya adalah betul. Habel 1, Immanuel 1, Marvel 1, Carlos 1. Kalau kalian baca kitab Daniel pasti tahu. Oke, silakan next. Nah, Kenapa orang makan dengan tangan kanan? Sebagian besar orang, kecuali yang kidal. Oke. 1, 2, 3. Mana tadi yang angkat tangan? Gak apa-apa, jawab. Oke, apa Vanessa? Tadi apa Vanessa? Iya, tadi Nesa tahu mau jawab. Philip tahu.
Kalau tahu, kiri Vip tahu. Oh, kalau kiri kidal. Oke, kata Nesa gitu. Philip. Kata Cines apa? Kalau kata Nesa karena kalau kiri kidal. Oke, Philip Kalau katanya Philip, tahu Niko. Philip katanya apa? tahu Niko. Apa? Karena kalau pakai tangan kiri jadi mikin. Kalau pakai tangan kiri Jadi mikin bukan makan. mikin. Oh, mikin. Oke. Bukan makan. Oke, bisa. Bisa. Mikin. Ada lagi Ada lagi yang mau jawab? Jawaban ngawur. Oke, ada lagi? Carlos, apa Los? Oke, salah. Philip juga kurang tepat. Yang benar adalah, ini nyerah semua ya. Yang benar adalah karena yang dimakan adalah makanan. Kalau kiri, makiri. Ini conference yang buat ya, bukan saya. Ini conference yang buat, bukan aku. Kan makanan, bukan makiri. Oke, lanjut. Oke, sebentar. Tunggu dulu kok. Nih. Sejauh ini yang baru jawab ada 4 orang nih kok. Oke. Ada Marvel, Immanuel, Carlos, sama Abel. Nah, untuk beberapa pertanyaan selanjutnya dikhususkan untuk 4 orang ini supaya bisa keluar pemenangnya. Oh, Dan ya udah. pemenangnya bakal ada 3. Boleh. Bakal ada 3 ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya tuh poin ini, kalau pertanyaan sebelumnya kan poinnya 1. Untuk pertanyaan selanjutnya poinnya adalah 2. Dan pertanyaan terakhir poinnya 3. 2,7 nggak mau? 2 aja. Ribet amat kok 2,7. Yaudah lanjut. Oke, lanjut. Negara yang memulai tradisi bawa obor Olimpiade. Oke. Boleh kasih clue nggak Niko? Boleh kasih clue apa? Negara ini dari Eropa. Dari Eropa, bukan Indonesia ya? Iya. Indonesia nggak cukup 6 kotak. Oh iya. Oke. Eropa ya? Eropa. Italia, Rumania, apa ya? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Apa Marvel? Jerman. Oke. Kita kunci. Ada lagi yang mau jawab? Antara 4 orang ini yang mau jawab. Immanuel. Apa? Gak apa-apa ya? Coba aja. Semisal hurufnya melebihi kotak juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Inggris. Inggris. Gak apa-apa, lebih 1 juga boleh. Oke. Inggris, Jerman. Ada lagi yang mau jawab? Kok tinggal ini nih, kok Carlos, Abel mau jawab? Oh ya, nggak ada. Coba aja dulu. Siapa tahu benar kan ya? Kalau kata Google apa Abel? Oke, nggak ada. Ya udah. Jawabannya adalah Jerman. Marvel 3. Oke, next. Dari Indonesia ke Jepang, pakai 1, 2, 3. Atau kalau misalkan ada yang mau bantuin keempat orang ini boleh deh. Pakai. Oke. Nah, Immanuel tahu tuh. Perahu. Oke, boleh. Boleh. Perahu. Oke. Iya benar ya Immanuel, perahu. Bener ini huruf ketiga dari belakangnya A. Betul. Tapi perahu, betul. Cluenya itu huruf ketiga dari Abel belakang tahu, A. Apa? Cluenya itu huruf ketiga dari belakang adalah huruf A. Jadi perahu bisa jadi betul. Apa Abel? Nggak jadi? Apa Los? Celana, oke. Celana, oke. Boleh. 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 Immanuel, Marvel mau jawab? Nggak, oke. Marvel? Nggak ada. Jawabannya adalah celana. Betul sekali kamu Carlos. Carlos dapat 3. Oke. Lanjut.
Ibu kota Ukraina. Ini aku yang buat nih, gampang kan, baik kan? Oke, ibu kota dari Ukraina. 1, 2, 3. Abel. Apa? Spellingnya gimana? KYIF. Hah? IV. Kiev. Kiev. Bacanya Kiev bukan. Kiev. Marvel apa? KIEV. Oh yaudah, 1 Y, 1 I. Oke. Yang benar adalah Marvel. Oke, Marvel dapat 5. Oke, 5. Lanjut. Nih. Ini soal terakhir kan ya? Soal terakhir, nah, karena betul. ini soal terakhir, yang bisa jawab dapat 3 poin. Sabun apa yang centil? 1, 2, 3. Ayo, apa? Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, Immanuel, Marvel, Carlos, Habel. Nah, Abel tahu. Apa Habel? Tahu tuh. Sabun apa yang centil? Hah? Sabun colek. Kenapa centil? Iya, betul. Sabun yang centil adalah sabun colek karena nyolek-nyolek. Berarti Abel dapat 3 poin. Oke, jadi siapa pemenangnya, Odi? Nih, tunggu dulu nih. Apa? Baca poin. Aku bakal baca poinnya dari yang ini. Baca poinnya. Udah. Marvel dapat 5 poin. Immanuel dapat 1 poin. Carlos dapat 3 poin. Abel dapat 4 poin. Oke. Jadi pemenangnya. Tepuk tangan dong buat mereka. Yeay. Jadi juara 1-nya adalah Marvel. Juara 2-nya Abel. Dan juara 3-nya Carlos. Oke. Ayo tepuk tangan dong. Boleh? Sini maju ke depan dong, maju ke depan. Kita foto. Maju ke depan dong, maju ke depan. Ayo maju ke depan. Ayo maju. Ayo Carlos, kamu jangan. Hebat sekali kamu Marvel. Sinian, tengan. Jadi gimana perasaan kamu bisa menang acara ini? Gak peduli sih sebenarnya. Oh. Kamu mau Miniso atau Starbucks? Paling gede ya, oke. Kamu mau yang mana? Pilih. Ini, oke. Oke. Yaudah sana duduk. Yaudah. Balik. Oke, sekian untuk penutup. Sekian untuk Cega hari ini. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tolong bye. supaya jangan gebuk kami ya. Terima kasih. Oke, selamat hari Minggu semua, udah boleh pulang. Iya boleh keluar guys, dadah. Yuk Eval yuk, yang pelayan yuk.